Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Muhammadun musabihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah bertemu lagi para jemaah dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak luput daripada belajar. Belajar dan belajar adalah solusi bagi umat Islam menghindari daripada syirik, munafik. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan berbagi ilmu tentang kebenaran daripada sebuah tujuan jalan kepada Allah, yaitu mengenai hak dan yang batil. Dalam rangka menjalankan hakikat-hakikat perintah Allah yang terkandung di dalam sebuah syariat, perlulah diperjelas kebenaran daripada sebuah perintah tersebut. Hanya suatu kebodohanlah yang mengerjakan perintah tanpa ilmu pengetahuan. Seperti juga apa yang pernah kita sampaikan pada tayangan sebelum ini. Nilai tertinggi adalah suatu derajat dalam sebuah ibadah. Allah menilai dari kemampuan seseorang bersungguh-sungguh mencari jalannya. Tentunya dalam rangka meningkatkan derajat daripada perbuatan amalnya. Derajat daripada solat, derajat daripada zikir, derajat daripada kodrat Allah pada diri, dan memahami mengenai kebenaran dan suatu kesalahan. Kunci utama di dalam kita mengamalkan perintah Allah ini adalah menetapkan yang hak dan menapiskan sebersifat batil. Menapiskan kebatilan itu adalah suatu hal yang wajib, sebagaimana wajibnya mendirikan yang hak. Insya Allah pada tayangan ini, mulai dari sifat tujuan beribadah sampai pada arti dan makna daripada semua perlakuan ibadah, yang kita kaji, yang kita dalami, dan kita pelajari. Tetapi kalau kita tidak bisa meningkatkan pemahaman daripada sebuah kodrat ilmu, maka hati kita, perasaan kita, jiwa kita tidak akan tersambung kepada Allah. Ilmu itu bukan membentuk kepribadian, tapi ilmu itu membuat kebenaran lebih tinggi sehingga kepribadian kita lebih leluasa, lebih berderajat, lebih bisa meningkatkan setelah kita menggali potensi ilmu dari setiap perintah Allah. Pada waktu yang kesempatan yang dimuliakan Allah, saya akan berbagi pengalaman tentang pemahaman wuduk yang lebih berderajat di sisi Allah.
untuk perbuatan hakikat para jemaah, terutama dalam perbuatan wudhu. Kalau dikatakan wudhu ini wajib bagi setiap yang beribadah, ya kita tahu insya Allah dalam hukum fikih, wudhu itu adalah suatu yang menentukan. Tidak sah solat seseorang tanpa tiada dia berwudhu. Tapi sebagai umat yang berpikir, kita harus tahu beberapa perkara dalam wudhu itu. Yang pertama, kita harus tahu hakikat dari wudhu itu sendiri. Kalau tujuannya pastilah istinja, melepaskan kita dari segala najis, dari segala amal buruk yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam mata hakikat, ada lagi kewajiban yang lebih mutlak, yaitu kodrat-kodrat rohani yang akan berinteraksi dengan Allah dalam solat. Ini jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Yang mau bersolat itu adalah yang berwuduk. Yang berwuduk dan yang bersolat itu adalah rohani. Ibadah itu adalah marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani. Kalau kehakikatan rohani dalam berwuduk ini tidak mutlak adanya, ini bisa membuat sebuah perbuatan solat menjadi suatu permasalahan dalam rangka tidak bisa mendapatkan ketetapan hati dan ma'rifat. Kalau yang selama ini pernah kita kaji, berdirinya tubuh fanafilah menghadap alam bakofilah, menuju Tuhan batin billah, perlu mensucikan kodrat-kodrat Allah yang menjadi kodrat sifat baginya. Memiliki kodrat sifat Allah pada diri, nurani dalam warisan Adam, batin daripada Adam, rohani pada zat dan batin daripada Muhammad, dan Rabbani pada nyawa batin daripada Allah. Tapi kita akan tingkatkan sedikit daripada hal itu, yaitu tentang sebuah kodrat. Apa yang ditingkatkan dalam berwuduk itu, kalau selama ini kita belum tahu apa yang kita wudukkan, yang kita sucikan dari hadas, kita sudah tahu setelah pengkaji yang mana kodrat nurani, rohani dan rabbani dalam 3 kali masa pensucian dengan air subahnya Allah, Marifatur Nurullah Nur Muhammad, dalam kodrat, dalam perwujudan, subhanallah ayan sabitah wa subhanallazi ayan karajiyah. Maka daripada itu, kita kembali lagi, apakah kita tidak pernah berpikir atau terpikirkan, bisakah kodrat-kodrat itu berwuduk sendiri? Ada zat, ada nur, ada batin pada sifat hakikat diri pada diri. Tapi apakah bisa kodrat itu melaksanakan perbuatan itu sendiri? Tentu tidak mungkin pada jemaah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah. Layaknya seorang yang telah diangkat dari keduniaan dalam martabat mayat. Kalau hukum berwuduk
mayat itu dengan segala kekuatannya dia kembali kepada Allah dan dia berwudu. Jelas al-maut. Tapi kita di dalam pekerjaan solat juga mengandung kembali dan kematian juga kepada Allah dengan sifat mutu. Apakah perwudukan ini berbeda wuduknya? Secara amaliyah, secara syariat itu sama. Mulai dari tingkat pencucian mulut, muka, hidung, telinga, tangan, kaki. Perbedaannya apa? Perbedaan secara amaliyahnya itu yang mewudukkan dan diwudukkan. Apakah memang kita ada bisa melakukan wuduk atau diwudukkan? Kalau rahasia ini terungkap dengan derajat yang sangat tinggi, maka kita kembali mengkaji kodrat-kodrat Allah pada diri. Sangat mustahil kita bisa mencuci atau mensucikan 3 perkara pada kodrat diri fanafillah. Nurani, rohani, rabbani. Bagaimana nurnya Allah dengan zatnya Allah, batinnya Allah yang menjadi hayat pada hidup kita. Insan pada sifat keduniaan. Bagaimana kita bisa menyentuh 3 kodrat tersebut kalau kita tidak paham tentang ilmunya, tentang jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengerti bagaimana menyentuh 3 perkara itu dalam berwuduk. Bagaimana melaksanakan wuduk dalam rangka bertaharoh. Ada 2 perkara dalam bentuk amaliyah dan kodrat najis dalam kodrat istinja. Tapi dalam kodrat hakikat rohani pelaku solat, bersifat Allah pada jasad dan pada diri, tidak berdarah, tidak berurat menuju ibadah kepada Allah. Tentunya dengan melakai diri fana sifat. Inilah fanafilah tadi. Diri sifat bagi Allah disebut dengan diri fanafilah. Apa yang disebut fana? Diri fana itu diri yang tidak berunsur kepada kodrat alam. Tidak memiliki nafsu akal. Tidak berasal dari air, api, angin, dan tanah, kulit, daging, dan tulang. Diri itu adalah bagian dari tidak memiliki ruh. Itu yang dinamakan fanafillah. Atau disebut dengan diri yang hakikat. Tidak berurat, tidak berdarah. Kita sucikan diri-diri tersebut dengan 3 kali dalam berwuduk. Tapi siapakah yang mensucikan yang kodrat seperti itu? Sementara dia ada di dalam diri yang sangat jauh ke dalam itu. Ingat, jasad ada dalamnya diri. Di dalam jasad berdiri diri yang berdiri. Disinilah kita mengkaji daripada kodrat Allah pada diri alif lam lam ha. Terjadinya wujud sir bagi Allah dalam nyawa kita. Berwujud batin pada nyawa. Zat Allah pada rohani dan nur Allah pada jasad. Pengganti tubuh hakikat. Dinamakan tubuh fitrah, batang diri yang fitrah. Tapi kita jangan lupa. Allah pernah katakan, La taharaka say'un ilaih biiznillah. Tidak sesuatu itu bergerak tanpa izin aku. Di sini ada 2 perkara.
dinamakan kata Allah wa ma ramaita iz ramaita walakin wa rahmah. Di dalam kodrat-kodrat sifat itu ada sifat warahmahnya Allah. Apa sifat rahmah? Sifat gerak. Ini yang dikatakan af'al pada jasad, fi'il pada rohani. Tiadalah af'al engkau, melainkan hayatnya aku. Kalau kita sudah af'al, bergerak, berarti menyatakan hayatnya Allah. Sifat Allah itu hidup di dalam diri kita dengan kita bisa bergerak. Ini yang disebut dengan rahmah. Tentunya kita dengan menetapkan fana'um fillah wal baqa'um billah. Ditetapkan diri fana fillah dan ditetapkan batin baqa'u billah tadi. Baqa'u billah. Berdirinya diri sifat dengan kodrat batin pada billah, sifat Tuhan tunggal wahid pada kalbi. Inilah yang disebut dengan diri ahadun alal wahidun. Proses inilah yang membuat terjadinya gerak. Gerak pada wahid Allah bersifat rohani bagi diri disebut fi'il. Dan gerak daripada sifat zat bagi Allah dikalamkan asma Allah bernama zat disebut dengan af'al. Di sinilah kita harus paham. Yang dikatakan sifat rahmah bagi Allah adalah sifat gerak. Maka dalam kesadaran kita berwuduk, begitu marifat menyaksikan kodrat yang tiga diri fana fillah tadi. Diri sifat bagi Allah. Fana fillah nurani, rohani dan rabbani. Nur zat dan batin. Maka tiga perkara tadi. Siapa yang mewudukkan dan yang membersihkan. Kalau wuduk itu adalah adab. Tapi tujuannya adalah taharah dan bersuci. Urutan-urutan daripada rukun wuduk ini adalah syarak. Dan itu adalah adab. Tetapi inti daripadanya, yaitu adalah mensucikan. Apa yang kita sucikan adalah kodrat-kodrat Allah pada diri. Mana kodrat Allah itu? Nurani daripada sifat jasad, warisan daripada Adam. Rohani pada zat awal jadi, warisan daripada Muhammad. Rabbani pada sifat batin dari Allah, nyawa bagi kita. Terus bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana melaksanakannya? Tentunya kita bermunajat terlebih dahulu, seperti yang pernah kita laksanakan. Dalam kita mencuci dua telapak tangan atas nama Asmaul Husna, 18 pada garis angka ejaan Arab pada tangan kanan dan kiri kita 1881, 99. Menandakan kita berniat mensucikan zahir dan batin. Terbawa istinja sudah pasti. Kalau kita harus dibelakangkan. Istinja diawalkan. Tidak mungkin taharuh bisa terbawa. Karena ibadah taharuh lebih tinggi derajatnya daripada istinja. Setelah itu, sadarkah kita siapa yang bergerak mensucikan kodrat tersebut? Bismillahi ya Allah kepada batin. Bismillahi ya izzatullah kepada rohani. Bismillahi ya nurullah. Tahukah kita af'al itu adalah geraknya Allah? Inilah hak dan batil tadi. Mendirikan yang hak itu memiliki rukun-rukun adab tertentu. Af'alullah, geraknya Allah. Ingat,
Kalau ilmu hak ini tidak berdiri, istinja membersihkan najis yang berdiri, tapi kodrat diri yang akan solat tidak pernah disucikan. Inilah taharoh. Toh itu ibadah pada kodrat hijahiyah. Hak itu adalah zat, ra itu perbuatan. Bagaimana perbuatan Allah dengan ibadah zatnya mensucikan dirinya, makanya berarti subhanallah. Inilah wudu. Inilah taharah. Kalau hak dan batil itu tidak pernah diproses, tidak pernah dilakukan kebenaran. Kenapa? Hak itu artinya dua. Pertama artinya kebenaran. Yang kedua nama sebuah kodrat, yaitu yang tidak berurat, yang tidak berdarah, yaitu kodrat sifat bagi Allah. Berarti kebenaran tertinggi itu adalah kodrat sifatnya bagi diri kita. Maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Yang mana Allah katakan wala talbisul haqqa bil batili wa takhatumu haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan juga kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. Kenapa dibilang disembunyikan? Daripada mengkaji kebenaran, karena malas, lebih bagus mensucikan dan membuat sesuatu hal yang tidak mungkin. Apakah dengan kemampuan istinja, dengan mencuci, bermain-main air, batinmu sudah bersih? Apakah dengan kita melaksanakan, mendapatkan air, airkah itu sudah suci? Bukankah air itu kodratnya harus diganti? Bukankah munajat itu melebihi kemampuan doa? Ingat para jemaah, kalau kita sudah tahu dengan akal kita kalau perbuatan itu adalah perbuatan batil, tapi karena malas belajar, apa status kita di mata Allah? Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau belajar. Bagaimana dia tahu yang hak, tapi dia tidak mau belajar terhadap yang hak? Maka dia jalankan yang batil, sementara dia paham dan tahu. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhtunullaha wa rasulah wa takhtunu wa amanakum wa antum ta'lamun. Ingat itu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Mu, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Sudah diamanahkan mana yang benar, mana yang salah, tapi karena tidak mampu dan tidak mau belajar, maka kita menetapkan yang salah. Ini Allah anggap mengkhianati. Kita telah mengkhianati Allah dengan kebenaran. Kita khianati dengan berbuat salah, padahal kita tahu kebenarannya tinggi. Kita tahu sebuah kebenaran, tapi kita tetap melakukan kesalahan karena tidak mau belajar dan nyaman dengan asal-asalan. Kaji yang benar itu adalah kaji asal-usul, bukan asal-asalan menjalankan ibadah. Kita tidak dikejar waktu seperti dikejar maling kalau beribadah. Allah paling tidak suka orang yang terburu-buru, karena sudah tahu pasti dia tidak punya ilmu.
Ibadah itu perbuatan Allah pada sifat dirinya sendiri kepada dirinya. Maka daripada itu jamaah sekalian, tingkat kesadaran tertinggi af'alullah, menandakan Allah hayat pada diri dengan adanya gerak af'al. Af'al itu adalah gerak. Gerak itu adalah hayat. Berarti af'al itu adalah kehidupan bagi Allah. Kodrat hidup. Jadi kodrat hidup inilah sadar kita yang bergerak mensucikan kodrat itu adalah kodrat Allah dan geraknya af'al Allah semata. Dari wuduk saja kita sudah memiliki pandangan yang berderajat sangat tinggi. Bagaimana dengan solat? Insya Allah. Itulah yang harus kita pelajari, meningkatkan ilmu pengetahuan dalam beribadah. Jangan main-main air, kasihan si pemilik pengurus masjid. Bayar airnya mahal. Manfaatkanlah. Jadilah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Dengan kita melaksanakan ilmunya. Fa'kulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatul la tuhbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu dikembalikan. Tidak diterima. La tuhbalu. Jadi akhirnya, setelah kita belajar para jemaah tentang hakikat kodrat wudhu, tapi sekarang kita telah meningkatkan pelajaran, pengalaman, pengetahuan, ma'rifat ini dalam hukum tauhid dan tasawuf terhadap pelaku. Siapa yang mewudukkan dan apa yang diwudukkan. Insya Allah sudah terjawab. Af'alullah, gerak daripada Allah yang menggerakkan sesuatu kodrat mewudukkan dan ma'rifat dalam pensaksian oleh manusia. Kita hanya menyaksikan perbuatan af'alullah mensucikan kodrat sifatnya. Inilah tingkat ma'rifat di dalam kodrat Allah. Menyempurnakan kajian tajalli Allah. Tajalli Allah, tajalli sirullah dalam diri. Baik ke zahir dan batin. Dalam mendirikan ma'rifatullah, maka sempurnalah tingkat ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah para jemaah yang mewudukkan dan yang berwuduk dan diwudukkan sudah terjawab dengan hakikat yang sebenar-benar hakikat. Sadar dalam kesadaran berperasaan dalam rangka berhubungan Baitullah dengan Allah. Ini adalah huduknya para wali Allah. Insya Allah dengan kita mengikuti jejak-jejak orang yang selalu dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada kita rajin bekerja tanpa perintah Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat buat kita semuanya. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan belajar dan selalu belajar. Tontonlah channel kesayangan kita ini. Buya Pasaman Timur selalu menimbulkan dan memunculkan ilmu-ilmu ma'rifat di dalam meningkatkan ibadah. Ilmu-ilmu hakikat, tarekat dan ma'rifat selalu akan kita munculkan dengan moto mengkaji solat dalam diri, mengkaji diri dalam solat. Insya Allah, hindari mengkaji diri tanpa solat, karena bisa berakibatkan ilmu tak bisa tanpa solat. Tapi solat tidak bisa tanpa ilmu. Insya Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.